Assalamualaikum. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas Jasmine memimpin doa. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bagaimana keadaan kalian pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. SMK Bisa SMK Islam luar biasa. hebat luar Biasa. Oke, masih semangat ya. Masih. Oke. Sekarang Pak Guru akan absen dulu ya. Tadi Dahlia, Delia, Yarina, terus Dinda, Erni, Jasmine, Rizka, Dia. Oke, semua ada ya. Nah, sekarang tanda cinta kita kepada negara kita, karena kita semua. Oke, kita akan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan. Ya. Sekarang berulang katanya, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Terus siapa yang tadi pagi sebelum berangkat sekolah sudah membaca Al-Quran? Jasmine ya, teman Jasmine. Siapa lagi? Siapa lagi? Iya, Al-Quran. Dengan apanya kemarin? Membahas kita kemarin. Dengan ternyata membaca Quran itu tidak segampang kita membaca Quran. Harus menggunakan kaidah tajwid yang benar ya. Kemarin kalau misalkan ada huruf ada ada huruf diberi tasjid kemudian dibaca dengan ditekan, itu pembacaan apa? Inna ya. Berarti kita harus betul cara membacanya. Oke? Untuk pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Hujurat ayat 12 dan surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Tetapi baru akan menjelaskan tentang isi kandungan ya daripada surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Kemudian Pak Guru akan bacakan ya tentang kompetensi inti, yaitu menghayati dan selalu mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh agama ya. Kira-kira kalau kita suruh diperintahkan sholat, diamalkan tidak? Dan juga menghayati setiap ilmu-ilmu yang kita dapatkan daripada agama. Jadi kita berperilaku jujur ya, disiplin, santun, peduli, gotong royong, bekerja sama, toleransi, kemudian apa? Bertanggung jawab. Kemudian ketika ada hal-hal yang ini harus responsif ya, dan juga apa? Proaktif.
proaktif dan kita berinteraksi efektif ya. Menerapkan dan menganalisis ya pengetahuan secara faktual, konseptual dan prosedural ya. Kemudian kita akan mengolah nalar ya, menyaji dalam ranah konkret ya. Intinya apa? Untuk mengembangkan diri kita dalam kehidupan kita di sekolah, di masyarakat dan juga di keluarga. Kemudian tadi Bapak sudah jelaskan, kompetensi dasarnya kita harus selalu membaca Al-Quran dengan kebiasaan kita ya, mengamalkan daripada isi kandungan ayat Al-Quran. Nah, kemudian apa tujuan belajarnya? Tadi sudah dijelaskan supaya kita terbiasa membaca Al-Quran, kemudian berperilaku baik, kontrol diri ya. Di antaranya adalah sifat husnudzon ya. Sifat husnudzon itu ada 3 ya. Yang pertama husnudzon kepada Allah. Siapa yang tahu kepada Allah contohnya apa? Saya. Apa Pak? Apa? Mengira Allah punya anak. Hah? Apa? Mengira Allah punya anak. Husnudzon kepada Allah berarti kita menjalankan seluruh perintah Allah ya. Oke, kemudian husnudzon kepada diri sendiri apa? Husnudzon. Ini Bapak akan rasakan ya. Dengarkan. Hadis yang berkaitan dengan husnudzon ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi ya wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi wa dzakartu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum ya. Oke. Ini Pak Guru akan bagikan buku paketnya. Nah, kontrol diri ya. Yang pertama, kita harus berprasangka baik kepada Allah ya. Karena diterangkan dalam hadis yang mafhumnya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala harus dikembangkan karena tidak semua ikhtiar ya yang dilakukan sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang apa yang kita usahakan tidak sesuai dengan harapan keinginan kita. Maka oleh karena itu dalam berikhtiar harus selalu diagendakan dengan sikap tawakal, yaitu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah husnudzon kepada orang lain ya, orang lain. Nah, di sini apa artinya husnudzon kepada orang lain? Seluruh ucapan, sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima apa adanya tanpa diiringi oleh prasangka atau duga-duga yang bersifat negatif. Setiap ucapan dari kawan kita atau min lisanihi wa yadi. Artinya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim yang sejati adalah orang yang dengan muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya ya. Jadi tidak selalu berkata buruk atau prasangka buruk kepada saudara ataupun tangannya ya. Nah itu diantaranya. Kemudian husnudzon kepada diri sendiri. Di antara hikmah dan kontrol untuk kepada diri sendiri adalah meningkatkan sifat sabar. Kita akan selalu sabar dalam segala keadaan ya. Kemudian yang kedua, dapat mencegah perilaku buruk atau negatif. Yang ketiga, mendapatkan penilaian yang positif dari lingkungan. Dan yang keempat adalah terbinanya hubungan baik dalam berinteraksi sosial dengan sesama. Nah, sekarang kalian terapkan ya perilaku kontrol diri atau kemudian atas nafsu ini dan prasangka baik untuk meraih kehidupan yang bahagia. Nah, ciri-cirinya atau cara-caranya diantaranya adalah satu, ingat ya, satu apa? Menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Ini salah satunya untuk supaya cara untuk melakukan kontrol diri ya. Yang kedua, mengarahkan seluruh aktivitas hidup untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menahan dan mengendalikan hawa nafsu dan syahwat yang ada dalam diri kita. Kadang kita punya keinginan-keinginan yang sesuai dengan nafsu kita, maka kita tahan jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Ya. Oke. Sekarang selanjutnya ya. Tadi kita sudah membahas tentang materi tentang isi kandungan surat Al-Anbiya 12 dan 10. Nah, kita akan masuk kepada ukhuwah. Ukhuwah itu adalah bersaudara. Jadi
bahwa persaudaraan ada 3. Yang pertama apa? Ukhuwah Islami. Yaitu sesama orang mukmin atau orang Islam. Yang kedua ukhuwah watoniyah. Dan yang ketiga ukhuwah insaniyah, bahasanya ya. Dan sekarang aku tanya, siapa yang tahu sikap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya, Pak. Oh, silakan. Apa saja? Husnudzan dalam bertakwa kepada Allah, husnudzan dalam berdoa, husnudzan dalam berikhtiar dan bertawakal. Iya, betul, tepuk tangan. Kemudian sebutkan ya kepada husnudzan kepada orang lain. Silakan. Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Melihat seseorang dari sisi baiknya, selalu memaafkan kesalahan yang dilakukan orang lain, bersikap hormat pada orang lain tanpa ada rasa curiga, selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan seseorang, melupakan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Oke, tepuk tangan. Terus silakan, bagaimana kita sudah bagaimana untuk mengontrol diri dari sifat husnul kepada Allah Subhanahu wa taala, jenis-jenisnya apa saja, kemudian untuk mencontoh diri orang lain itu seperti apa. Nah, bagaimana sekarang untuk memperkuat ya cara-cara untuk bagaimana ukhuwah Islamiyah. Siapa yang tahu? Silakan. Menghargai dan menghormati pendapat dan pandangan hidup. 2. Saling membantu apabila ada seseorang muslim dengan mendapatkan kesulitan hidup. 3. Mencintai sesama muslim hanya karena Allah Subhanahu wa taala. 4. Memperlakukan saudara dengan baik seperti memperlakukan dirinya. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang untuk selanjutnya kalian tulis soal yang harus kalian kerjakan pada pertemuan pembelajaran yang pagi hari ini ya. Yang pertama tulis, silakan tulis. Ayo tulis ya. 1. Sifat husnudzan, contoh sifat husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Yang kedua, sifat husnudzan kepada diri sendiri dan orang lain. Sudah? Nah, kemudian yang ketiga, ada berapakah ukhuwah atau persaudaraan itu dan sebutkan. Sudah? Unsur-unsur yang membuat persaudaraan menjadi lebih kuat. Sudah? Nah, itu nanti kalian kerjakan ya. Ada pertanyaan sebelum materi pada bagian ini kita tutup? Paham semuanya ya? Senang? Dan kalian merasa paham? Nah, kita akan praktekkan ilmu-ilmu yang telah kamu sampaikan di dalam kehidupan kita sehari. Kalau kalian pulang ke rumah, ketuk pintu, ucapkan salam, kemudian cium tangan. Dan kita harus selalu patuh dan hormat kepada orang tua. Dan juga nanti ada saudara, kakak, adik harus saling menghargai dan menyayang. Dan juga nanti di lingkungan masyarakat harus bergaul ya, jangan kuper, kurang enggak, harus saling enggak. Kalau tidak punya teman, umumkan. Jasmine ingin punya teman. Nah, sekarang jadi sendirian harus belajar menjadi teman. Tapi hati-hati, temannya seperti apa? Jangan teman asal teman, tapi teman yang membawa kita kepada mujahadah atas nafsu, prasangka baik, kemudian sifat ukhuwah terjadi dalam kehidupan kita. Dan di sekolah ya, kalau di sekolah jangan ada kelompok-kelompok khusus ya. Nah, ini kelompok orang wajah cantik, nah, ini kelompok wajah hitam, ini kelompok wajah bagus, ini kelompok orang besar, ini kelompok orang kecil. Jangan ya, kita harus bergaul bercampur dengan sesama teman. Ketika ada teman kamu sendirian, tidak ada temannya, kamu datangi. Kenapa kamu enggak sendirian? Saya tidak punya teman, dicuekin sama teman. Nah, ini berarti tidak mengamalkan apa-apa yang telah tadi kita pelajari. Insyaallah ya. Terima kasih atas segala perhatian kalian dan mohon maaf kekurangan Pak Guru ya. Untuk mengakhiri pertemuan ini kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.